Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, zikir merupakan suatu bacaan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka, ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Taha ayat 130. Artinya, maka, bersabarlah engkau Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Bacaan Lakot Jakum adalah bacaan zikir, yang berasal dari dua ayat terakhir surat At-Taubah. Meski surat At-Taubah termasuk golongan surat Madaniyah, sebagian ulama berpendapat bahwa dua ayat terakhir ini diturunkan di kota Mekkah. Kedua ayat tersebut secara khusus menegaskan sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan dari membaca dua ayat terakhir surat At-Taubah. Salah satunya diterangkan dalam hadis berikut. Abu ad-Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Daud, Syekh Su'aib dan Abdul Qadir. Lakot Jakum merupakan sebutan untuk dua ayat terakhir surat At-Taubah. Arti Lakot Jakum sendiri bermakna tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena artinya yang sangat bermakna tersebut, ayat ini kerap dianggap spesial sehingga dijadikan zikir untuk umat muslim. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi satu. Kemudian para penghafal Al-Quran dikumpulkan untuk menyusun ayat Al-Quran yang sudah mereka hafalkan. Dalam proses penyusunan dan penulisan Al-Quran tidak mudah, karena ternyata hafalan para sahabat berbeda-beda. Ayat-ayat Al-Quran hanya ditulis dan dibukukan. Apabila periwayatan bacaan sahabat jelas dan kuat, selama proses pembukuan, terdapat kekurangan ayat Al-Quran. Setelah itu, tim penyusun Al-Quran menanyakan kepada para sahabat satu persatu. Adapun ayat yang kurang tersebut adalah surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Hingga akhirnya, surat At-Taubah ayat 128 dan 129 berhasil didapatkan dari hafalan Abu Huzaimah Al-Ansari. Riwayat dari Abu Huzaimah ini sempat diragukan karena beberapa sahabat tidak meriwayatkan ayat ini. Setelah melalui beberapa proses panjang maka barulah disepakati tulisan, bacaan, dan arti ayat seperti yang ada saat ini. Ayat tersebut adalah ayat yang dahsyat. Bahkan di dalam ajaran Tarikat Syadziliyah ada perintah untuk membacanya sebanyak 7 kali setelah sholat 5 waktu. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah pernah menyarankan dua ayat tersebut kepada umat Islam untuk diamalkan. Kalau kalian membaca ayat ini pagi hari, maka kalian tidak akan mati sampai sore. Kalau kalian membaca ayat ini sore hari, maka kalian tidak akan mati sampai pagi hari.
Jikalau Allah menghendaki kamu mati, pasti Allah menjadikan kamu lupa membaca ayat ini. Laqad ja'akum, ujar Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah, sahabat Sinau Urip Islami. Berikut bacaan surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sahabat Sinau Urip Islami, lalu seperti apa keutamaan ayat ini? Mari kita bahas. Dikutip dari buku Rahasia Keajaiban Ayat-Ayat 1000 Dinar, bikin orang jadi kaya karya Imam Ghazali. Zikir Laqad ja'akum yang terdapat dalam dua surah terakhir surah At-Taubah merupakan lafaz zikir yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penjelasan bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh 70.000 barisan malaikat. Sungguh betapa mulianya ayat ini. Atas mulianya zikir Laqad ja'akum ini, para ulama menjadikannya sebagai penghubung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa dengan harapan dikaruniai kenikmatan hidup lahir dan batin. Zikir Laqad ja'akum dilakukan setelah sholat dan dibaca sebanyak 7 kali secara istiqamah. Membaca zikir Laqad ja'akum diyakini akan mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup, baik kemudahan mencari rejeki, kesehatan lahir dan batin, dan kemudahan segala urusan. Aprilia Kartika dalam buku Jodohku Casio menambahkan keutamaan dari bacaan zikir Laqad ja'akum, yaitu merupakan bacaan zikir yang dapat menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi oleh Allah SWT, serta memperpanjang umur. Abah Salma Alif Sampaya dalam bukunya yang berjudul Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran menyatakan bahwa terdapat kisah tentang dua ayat terakhir surah At-Taubah yang merupakan zikir Laqad ja'akum. Dalam hadits riwayat Bukhari diceritakan, Zaid bin Sabit melaporkan bahwa ketika dia mengumpulkan Al-Quran pada zaman pemerintahan Abu Bakar, dia tidak mendapatkan dua ayat terakhir surah At-Taubah, sehingga dia bertemu dengan Abu Huzaimah Al-Anhari. Dengan tiada seorang pun yang memiliki salinan utama tangan pertama, suhuf yang sudah lengkap disimpan di bawah penjagaan Abu Bakar sampai dia meninggal. Harijah bin Zaid bin Sabit meriwayatkan dari bapaknya Zain bin Sabit, ketika kami menulis mushaf, saya tidak mendapatkan satu ayat nomor 23 dari surah Al-Ahzab yang selalu saya dengar dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencarinya, sehingga kami dapatkan dari Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Lalu kami masukkan ke dalam surah yang tepat dalam mushaf. Hadis riwayat Bukhari. Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Daud, Su'aib dan Abdul Qadir. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat At-Taubah sebanyak 7 kali setelah sholat fardu, maka ia akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Jika kebetulan kondisinya lemah, maka ia akan mendapatkan kekuatan. 2. Jika kebetulan kondisinya terhina, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. 3. Jika kebetulan kondisinya terdesak, maka ia akan mendapatkan pertolongan. 4. Jika kebetulan ia mengalami kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan dalam segala hal. 5. Jika kebetulan ia memiliki utang, maka Allah akan memberinya jalan agar segera dapat melunasi hutang-hutangnya. 6. Jika kebetulan sedang mengalami kesusahan dan duka yang mendalam, maka Allah akan membuatnya gembira dan menghilangkan kedukaannya. 7. Jika kebetulan kondisi ekonominya morat-marit tidak menentu, maka Allah akan melapangkan rezekinya serta menambah kebaikannya. 8.
Jika kebetulan kondisinya tertutup terhalang dari sesuatu, baik lahir maupun batin, maka Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. Menurut Asyayah Ahmad At-Tijani radhiyallahu anha, terdapat beberapa manfaat lainnya bagi umat muslim yang membaca Laqad Ja'akum. Berikut ini manfaatnya. 1. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga hatinya. 2. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat zuhur, maka Allah akan menghidupkan dan menetapkan hatinya dalam keimanan di dunia maupun di akhirat. 3. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat asar, maka dia tidak akan mati seperti matinya orang kaget. 4. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat maghrib, maka dia akan diberi istiqomah dalam beribadah oleh Allah SWT. 5. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat isya, maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa zalim. 6. Barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat sunnah, maka Allah akan memberinya rezeki, kepadanya bisa merasakan manisnya iman. 7. Barang siapa membaca ayat ini 77 kali setelah sholat Jumat, maka Allah akan menjaganya dari makan makanan haram. 8. Barang siapa membaca ayat ini 360 kali pada hari Arafah, maka Allah akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesusahan dunia akhirat. Di samping itu, 2 ayat tersebut juga berkhasiat dapat mendatangkan keajaiban dan insya Allah dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah dengan membaca kedua ayat tersebut setiap hari sebanyak 41 kali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.